Ya, ini pertama saya sampaikan permohonan maaf tidak hadirnya Ketua BK pada kesempatan kali ini, bahwa jadwal yang sudah ditentukan ini oleh Banmus kan salah satu bagian daripada evaluasi kedewanan. Jadi sekaligus ini ada beberapa perubahan tatib juga yang pernah kita bahas, dan masukan-masukan dari Kemenkumham terkait dengan beberapa poin-poin daripada unsur kedewanan begitu. Jadi sekaliguslah kami juga mengevaluasi dari rekan-rekan dewan yang ada. Yang terpenting adalah soal kehadiran, tingkat kehadiran. Kita berharap di setengah periode ini ke depan kita dari perjalanan kita 2,5 tahun ya, 2,5 tahun yang sudah kita lalui ini, mudah-mudahan ada peningkatan dari kinerja dewan. Ya kita berharap bukan hanya saja perjalanan dinasnya yang kencang kan begitu, tapi juga bagaimana tingkat kehadiran untuk bisa RDP apa segala macam paripurna juga kita berharap ini kita bisa tuntaskan. Alhamdulillah di hampir separuh perjalanan kami sebagai pimpinan DPRD ini ada usulan dari Ketua BK-nya sendiri untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kerja-kerja kita selama ini di DPRD. Dan ini memang penting kita lakukan karena kita kerjakan dasarnya tatib ya, tata tertib dan juga kode etik. Jadi Ketua BK kemarin dalam rapat di Badan Musyawarah, kebetulan Ketua BK kan juga anggota Bamus, mengusulkan kepada kami pimpinan untuk melakukan rapat mensosialisasikan kinerja kita selama ini dengan memaparkan absensi dan lain sebagainya ya. Cuman karena waktunya juga agak mepet sehingga absensi ini disepakati dimulai di Januari ini ya, Januari Februari. Harapan kami ini menjadi pemicu bagi kami semua anggota DPRD untuk bekerja lebih giat lagi, untuk bekerja sesuai tupoksi kita secara profesional. Saya sebagai Ketua DPR tentunya ingin alat kelengkapan DPR itu berjalan secara baik, secara profesional dalam tupoksinya masing-masing. Sehingganya apa yang sudah kita tetapkan, baik itu alat kelengkapan DPR yang lain ya harus menjalankan tupoksinya itu dan tugas dan tanggung jawabnya. Karena kan jelas lembaga DPR ini kan ada 3 fungsi: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Nah, kita ini kan harusnya benar-benar mengabdi kepada masyarakat agar amanah yang diberikan itu bisa memberikan perubahan atau kontribusi kepada masyarakat luas. Ya, bagaimana mungkin anggota DPR bekerja kalau tidak bisa tidak jumlah kehadirannya tidak maksimal gitu. Memang itu tugas tanggung jawab BK sebagai alat kelengkapan dewan. Dia akan memberikan catatan-catatan apakah per 3 bulan sekali. Saya ingin lembaga DPR ini betul-betul mengabdi kepada masyarakat, bekerja secara profesional. Ya memang kalau dari evaluasi kita ya, bahwa tingkat kehadiran itu kan menjadi salah satu juga acuan bagaimana ingin membahas sesuatu kegiatan di komisi maupun juga di fraksi gitu. Kalau kehadiran saja dia tidak ada gitu. Itu kan salah satu poin pertama yang harus kita evaluasi begitu. Biar teman-teman ketika mendapatkan permasalahan yang ada terjadi di masyarakat maupun di pemerintahan, karena kita sebagai lembaga pengawasan itu bisa dilakukan gitu. Kalau itu saja tidak bisa dia lakukan, bagaimana ingin menyelesaikan masalah-masalah yang lain gitu. Itu tapi yang bisa poin. Jadi dalihnya adalah saya sebagai wakil rakyat lebih baik bersama rakyat kayak gitu. Artinya lebih banyak bersama rakyat gitu. Oh ya,
slogan itu memang bagi wakil rakyat, bagi kita sebagai perwakilan dari masyarakat memang menjadi salah satu juga poin. Cuman kan kita juga dituntut soal kinerja, ya, kinerja kita untuk bisa hadir di gedung DPR ini, ya kita harus mengikuti sesuai jadwal Banmus yang sudah kita buat juga, dan itu ada menjadi perwakilan dari masing-masing fraksi gitu, dan situ semua juga sudah kita sama-sama tahu. Fraksi juga menyerahkan semua anggotanya untuk hadir di Banmus yang ada di masing-masing komisi, dan itu sudah ada gitu pembagiannya, dan disitulah harapannya bagaimana Banmus itu menjadi acuan kita untuk bisa hadir di situ. Lagi pula kan tugas pokok Dewan ada 3 ya. Iya. Ya kan? Iya, betul. Dan itu kaitannya semua dikerjakan di kantor Dewan. Di kantor Dewan betul, gitu, ya. Karena kita ini kerja kan sudah diatur tatip, juga sudah terjadwal dalam Bamus ya, dan semua anggota Dewan itu sudah dibagi jadwal Bamus. Jadi jadwal-jadwal mereka kerja, jadwal-jadwal mereka ke masyarakat, reses itu kan sudah diatur semua. Jadi sebetulnya tidak ada alasan kalau mereka tidak rapat karena apa, kecuali ya alasan yang memang tidak bisa dihindari seperti sakit atau ada yang itu ya. Tapi kan itu tidak bisa terus-menerus juga, karena dari hasil evaluasi tadi kami juga ada melihat memang yang tingkat kehadiran Dewan itu yang rendah, merah semua. Jadi ini menjadi perhatian dan evaluasi kita semua ya. Bukan kok berarti kita tidak mengizinkan anggota Dewan membatasi dia dengan masyarakat, kan bukan begitu. Tapi saat kita menjadi anggota Dewan kan kita juga mesti profesional itu. Nah, dan profesional kan ditunjukkan dari kinerja kita rapat seperti itu ya, karena semua keputusan kan adanya di sini ya, bukan di luar. Jadi juga produk perda-perda berapa banyak yang sudah kita bahas itu juga tolok ukur dari DPRD seperti itu. Walaupun kita tahu bahwa anggota DPRD itu harus memang selalu merakyat dengan masyarakat, tapi bukan berarti kita tidak profesional, tidak ikut rapat-rapat ya. Karena kegiatan bersama masyarakat juga bisa kita lakukan saat malam hari atau apapun. Jadi saat kita sudah dilantik, disumpah untuk bekerja dengan baik secara profesional, ya ayo kita lakukan bersama-sama. Karena kita punya badan yang selalu mengevaluasi kerja kita, Badan Kehormatan itu ya. Harapan kami alat kelengkapan ini betul-betul menjalankan fungsinya dengan baik, karena dia sebagai Badan Kehormatan juga menunjukkan suri tauladannya juga kepada semuanya, sehingga anggota DPR saat ditegurnya juga melihat bahwa BK-nya juga aktif, juga seperti itu. Harapan kami seperti itu. Dengan ada rapat ini, kinerja kita tetap optimal, lebih profesional seperti itu. Dan kami tadi di dalam rapat juga sudah menyampaikan bahwa ini akan kita evaluasi per triwulan ya. DPR ini kan digaji oleh rakyat untuk memperjuangkan rakyatnya, ya silakan dia berbicara, silakan dia beradu argumentasi, mempertahankan program-program, apakah itu melewati musrembang, kecamatan ataupun hasil dari reses tersebut, ya agar benar-benar di backup sampai tuntas, biar masyarakat bisa lebih tahu bagaimana sih kinerjanya Dewan gitu. Itu aja mungkin. Kalau masalah nanti ada kata-kata bagaimana alasan bahwa dia ketemu dengan masyarakatnya, konsekuennya, ya saya juga sesibuk saya sebagai ketua DPR, saya selalu menemui masyarakat, mengadakan hubungan silaturahmi di rumah pun hampir setiap saya ada di daerah di Kabupaten Berau, tidak ada kunjungan keluar daerah, pintu pagar saya selalu terbuka sampai jam 12-an. Artinya saya tidak ada namanya antri, hadir aja menerima masyarakat dari manapun yang benar-benar ingin berkonsultasi atau silaturahmi dengan saya sendiri. Jadi tidak ada alasan, kita tinggal bagaimana kita membagi waktu kita kepada masyarakat dan membagi waktu kita untuk bekerja dan mengabdi kepada masyarakat. Bahkan subuh-subuh juga sidang kepengurusan juga itu sudah biarlah masyarakat yang tahu gitu kan.
proses ini masih kita lakukan. Untuk tingkat kehadiran ini kita masih minta bantuan daripada Sekwan untuk mengevaluasi, merekap dari sekeluruhannya. Nanti kami akan dari Dewan akan mengskorsing semua. Setelah itu nanti baru kita akan memberikan surat ke praksi, ke komisi dari seluruh tingkat kehadiran. Iya, karena ini kami juga belum final ya. Tadi itu kan masih rekapan baru 2 bulan. Nanti ke depan kami tadi hasil rapatnya bahwa tiap 3 bulan sekali lah kami evaluasi. Mungkin setelah per 3 bulan nanti tentu dengan seizin Pak Ketua atau BK kira-kira bagaimana. Tapi sebetulnya memang kita anggota Dewan itu memang kan public figure juga ya. Dan kinerja kita kalau orang lain menilai apa segala itu kan ya wajar juga kalau menurut saya secara pribadi ya. Tapi kita kembalikan ke masing-masing individu, kira-kira ada keberatankah seperti itu. Tapi memang belum final ya? Belum. Kami nanti sepakat per 3 bulan sekali. Jadi ini kan masih Januari, Februari, nanti Maret, mungkin di akhir Maret nanti kami jadwalkan kembali sehingga skor itu sudah sudah ada, yang merah semua siapa, yang mana itu semua. Ya. Kalau sanksi sebenarnya dalam aturan ya ada yang jelas gitu. Cuman kan itu kembali lagi nanti kita masing-masing partai ya, ketua fraksi yang jelas BK akan menyurati ke masing-masing fraksi terkait dengan kinerja masing-masing anggota yang ada agar bisa dievaluasi lah gitu ya. Jadi kita memberikan peringatan bahwa dari sekian tahun hanya beberapa poin berapa persen ya, itu yang menjadi kita evaluasi bersama lah. Kalau sanksi ini sampai ke PAW sebenarnya. Kalau sanksi ini sampai ke PAW, cuman kan itu kembali lagi nanti diserahkan kewenangan dari masing-masing partai. Karena memang ada dalam pasal di sini bahwa 6 kali berturut-turut anggota Dewan tidak hadir rapat tanpa keterangan yang sah bisa dilakukan pengganti antar waktu. Dan itu itu undang-undang yang mengatur. Jadi harapan kami memang PP 12 yang ini kan kita mengadopsi dari PP 12 tahun 2017 memang sudah diatur, dan kinerja kita di situ memang dituntut untuk lebih aktif dan lebih profesional lagi. Jika memang ada tingkat kehadiran anggota DPR, ya itu tugasnya BK. BK bisa saja nanti mau bersurat kepada ketua fraksi. Nah, ketua fraksi nanti akan menyampaikan kepada partainya, petinggi-petinggi partainya, ketua partainya. Nah, siapa tahu dari partainya itu bisa memberikan teguran. Berbicara tidak nyaman ataupun seperti apa, kita harus tegas. Saya harus tegas sebagai ketua DPR karena saya ingin marwah lembaga DPR ini benar-benar bisa diandalkan masyarakat, bisa menjadi terdepan dalam berbicara masalah kepentingan masyarakat luas gitu. Karena anggota DPR ya digaji oleh rakyat ya untuk berbicara memperjuangkan aspirasi masyarakat yang sesungguhnya dan harus mengabdi kepada masyarakat. Masyarakat adalah bagian yang lebih terpenting di dalam setiap anggota DPR. Kami lihat memang ada yang tertentu yang memang sering tidak hadir ya, itu aja yang tidak hadir. Yang baru malah alhamdulillah juga aktif juga ya Pak ya. Jadi saya lihat tergantung dari masing-masing sih, ada yang lama tapi kurang aktif, ada juga yang lama, yang baru aktif ada juga. Jadi kalau melihat absensi lagi ya kita kembalikan ke orang-orangnya. Jadi kehadirannya di Dewan ini bukan karena soal dia sudah lama atau baru, tapi kami lihat ke kepribadian dan kualitas dari masing-masing anggota. Menganggap bahwa
tugas di Dewan, rapat-rapat ini penting atau tidak, seperti itu ya. Tapi ini menjadi cambuk bagi kami semua di DPRD. Mudah-mudahan setelah rapat ini, evaluasi ini kita bisa lebih baik lagi lah, lebih profesional lagi, karena kan kita juga digaji untuk memperjuangkan masyarakat. Memperjuangkan dengan apa? Dengan bicara dalam rapat-rapat yang memang ada keputusan-keputusan. Media online selalu membangun lewat berita, informasi terpercaya.